Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB akan menyampaikan kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk Geothermal. Topik 13, Teknik Analisis Data DEM dan INSAR, segmen 5, INSAR untuk Geothermal. Pemantauan dinamika tekanan dan temperatur reservoir di lapangan produksi uap geotermal biasa dilakukan untuk keberlanjutan produksi maupun untuk mitigasi kemungkinan adanya bahaya dari uap bertekanan tinggi. Salah satu indikasi yang tampak dari permukaan akibat terjadinya perubahan tekanan dan temperatur reservoir adanya deformasi permukaan berupa penurunan, subsidence, maupun penaikan, uplift dari permukaan tanah. Deformasi permukaan yang terjadi di lapangan geotermal di Indonesia yang didominasi oleh sistem vulkanik biasanya berada pada skala milimeter sampai sentimeter. Sehingga dalam pengukuran deformasi tersebut diperlukan alat dengan tingkat ketelitian dan akurasi tinggi seperti GPS geodetik atau leveling. Walaupun demikian, pemantauan deformasi permukaan terkait dinamika perubahan dalam reservoir berbasis pengukuran tanah konvensional memiliki keterbatasan pada waktu dan tenaga yang dibutuhkan, terutama untuk area yang luas. Untuk membantu pemantauan deformasi di lokasi-lokasi yang lain yang sulit dijangkau, penginderaan jauh SAR menyediakan metode alternatif untuk pengukuran deformasi di permukaan dengan akurasi tinggi, yaitu dengan metode INSAR atau Interferometric SAR. Pada segmen ini akan dibahas mengenai metode pengukuran deformasi permukaan berbasis data SAR yang disebut sebagai INSAR atau Interferometric SAR. Metode INSAR menggunakan proses perkalian dua data kompleks SAR dari dua waktu akuisisi berbeda untuk menghasilkan beda fasa yang disebut sebagai interferogram. Beda fasa tersebut berisi beberapa komponen informasi permukaan seperti ketinggian topografi, deformasi, pelambatan gelombang di atmosfer, dan draw atau noise. Untuk mendapatkan nilai deformasi, komponen topografi biasanya dihilangkan dengan proses pengurangan fase topografi yang disebut sebagai diferensial INSAR atau D-INSAR. Setelah itu, kontribusi pelambatan fase dari atmosfer dan draw perlu dikoreksi untuk mendapatkan nilai deformasi sebenarnya. Ada tiga teknik yang umum digunakan untuk menghasilkan deformasi permukaan INSAR, yaitu 2-pass, 3-pass, dan 4-pass. Teknik pertama yaitu 2-pass. Pada teknik ini, data SAR yang digunakan hanya dua dengan jeda pengamatan tertentu. Teknik ini memanfaatkan data DEM dari luar yang dikonversi ke sistem SAR untuk menghilangkan efek topografi dalam interferogram. Teknik ketiga yaitu 2-pass. Pada teknik ini, data SAR yang digunakan berjumlah 3 scenes, dengan satu pasang data SAR memiliki jeda waktu pengamatan yang relatif pendek, dan satu pasang data SAR lainnya memiliki jeda waktu pengamatan yang relatif panjang. Pasangan data SAR dengan jeda waktu yang pendek diproses untuk menghasilkan fase topografi yang akan berperan sebagai DEM internal dalam teknik 2-pass. Semakin banyak rentang waktu pengamatan pasangan ini, maka akan semakin baik untuk menghindari adanya kontribusi deformasi ke dalam interferogram pasangan pertama. Pasangan data SAR kedua digunakan untuk menghasilkan nilai deformasi dari interferogram yang terkoreksi oleh topografi pada pasangan pertama. Teknik keempat adalah 4-pass. Teknik ini dapat dilakukan pada saat jeda waktu pengamatan untuk dua pasang data tidak memungkinkan atau tidak tersedia DEM eksternal pada area penelitian. Dengan menggunakan metode ini, pasangan topografi dan pasangan deformasi bersifat independen satu sama lain. Berikut ditunjukkan ilustrasi konfigurasi teknik INSAR dengan metode 2-pass untuk menghitung deformasi permukaan di titik P. Konfigurasi dua data SAR yang disusun dalam bilangan kompleks Z1 dan Z2 sebagai dasar dalam perhitungan deformasi permukaan. Kurung Z1 dan Z2 adalah magnitudo dari data dua SAR. Theta 1 dan Theta 2 adalah fase dari masing-masing data SAR. Pasangan data SAR ini bisa disebut sebagai master dan slave, dan tanda bintang adalah kompleks konjugasi dari Z2.
Dalam proses perkalian bilangan kompleks tersebut menghasilkan beda fase atau delta theta P di titik P. Parameter beda fase delta theta P pada titik P yang masih dipengaruhi oleh faktor posisi sensor, topografi tanah, dan derau. Kalau diturunkan, maka beda fase ini akan berupa persamaan sebagai berikut, di mana lambda adalah panjang gelombang yang digunakan sensor, theta I adalah sudut jatuh lokal, B adalah jarak tegak lurus sensor antara dua waktu akuisisi berbeda atau disebut dengan perpendicular baseline, R1P adalah jarak sensor akuisisi master di titik P, DP adalah deformasi permukaan di titik P, HP adalah ketinggian elevasi P di atas elipsoid bumi, dan ERR adalah gangguan perampatan gelombang atau derau yang timbul akibat perlambatan atmosfer maupun rotasi Faraday. Demikian kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk geothermal. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih.